Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta dengan kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan dan kesehatan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10. Tertulis demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara dikasihi Tuhan, kehebatan kita dalam pelayanan, pekerjaan, atau apapun prestasi yang kita capai, jangan membuat kita sombong. Sebaliknya, persoalan, tantangan, penderitaan, jangan membuat kita lemah dan kehilangan iman serta pengharapan. Dalam bagian ayat-ayat di perikop ini, dinyatakan bahwa Rasul Paulus mengalami suatu pengalaman rohani yang menakjubkan. Ia dibawa ke sorga dan kepadanya diperlihatkan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata di bumi. Apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya merupakan sebuah pewahyuan yang begitu besar. Pengalaman rohani yang luar biasa itu membukakan mata rohaninya akan kemuliaan yang begitu cemerlang dalam kekekalan. Dan itu pula yang menguatkannya untuk terus mengabarkan Injil walaupun harus menderita. Dan peristiwa ini juga memberinya suatu perspektif bahwa penderitaan dalam hidup ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang percaya dalam kekekalan. Namun saudara, pengalaman rohani yang dialami Rasul Paulus berpotensi untuk membuatnya menjadi sombong secara rohani. Dan itu sebabnya Tuhan mengizinkan ada sesuatu terjadi yang disebutkan di sini dengan istilah duri dalam daging dan juga istilah utusan iblis. Sebenarnya kata utusan iblis di sini tidak untuk diartikan secara harafiah, karena frase ini bisa berbicara tentang orang yang menyebabkan kesukaran dalam kehidupan pelayanan Paulus atau keadaan sulit yang membuat Paulus menderita. Paulus sempat meminta agar hal itu dijauhkan daripadanya, tapi Tuhan berbicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang situasi dalam hidup kita ini membuat kita bertanya-tanya mengapa. Lalu kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, tapi sepertinya jawaban belum juga datang. Dari ayat-ayat ini kita mengerti adanya suatu kebenaran bahwa apabila kita diizinkan mengalami suatu tantangan besar atau kesukaran yang membuat kita menderita, maka di dalamnya pasti ada maksud Tuhan, yaitu supaya kita tidak meninggikan diri. Dan Tuhan menghendaki agar kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya dalam segala hal, serta percaya bahwa kuasa Tuhan akan nyata dalam kelemahan yang kita alami.
Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan lemah karena situasi kesukaran, tantangan, atau karena suatu kondisi yang mengganggu kita secara fisik. Ketahuilah kebenaran ini, saudara, bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Jangan perhatikan pada apa yang kelihatan, yang membuat kita tawar hati, tapi fokuslah pada kekekalan. Kasih Tuhan tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Kasih Tuhan menaungi dan melingkupi kita di sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka, dalam kemuliaannya. Ingatlah saudara, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang akan kita terima dalam kekekalan. Tuhan itu baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Kuasanya nyata sempurna bekerja dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang membukakan mata rohani kami, memberikan kami pengertian bahwa dalam kelemahan yang kami alami, di situ sempurna kuasa-Mu bekerja. Kami menyadari bahwa seringkali kami terlalu terfokus pada perkara-perkara yang kami capai di dunia ini. Hal-hal yang hebat yang menurut pemikiran kami, yang telah kami raih, dan itu membuat kami menjadi tinggi hati. Namun kami bersyukur untuk pembentukan Tuhan. Setiap persoalan, masalah, dan kesukaran yang kami hadapi menyadarkan kami untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami dalam kelemahan kami, dan kuasa-Mu sempurna bekerja dalam kelemahan-kelemahan kami itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang punya rencana pasti akan bekerja menggenapi rencana-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.